16 Agustus 2020, kami melakukan kegiatan bersih-bersih makam pembabat Desa Mas Kuning Kulon, yaitu Pucuk Sarpa. Memasang papan nama dan sedikit membahas tentang titik-titik penerangan jalan di Desa Mas Kuning Kulon, terutama wilayah Karasak. Korban selain lah tak narok di lah. Apa reng lima orang rok nuro di ro pas bukan ro. Cuma tahu lesen nyetas kan Minimal. tersekat minimal. Setelahnya kami pergi ke Padepokan Nyai Surti untuk membuat bendera-bendera kecil dari kertas yang akan digunakan sebagai hiasan saat mengadakan lomba pada tanggal 18 Agustus nanti. Sekitar pukul setengah 8 pagi, kami mulai berkumpul. Cukup banyak yang berantusias untuk mengikuti upacara kali ini. Lokasi pertama yaitu makam Pucuk Sarpa. Kenapa di makam? Karena bisa dibilang Pucuk Sarpa juga pahlawan bagi Desa Mas Kuning Kulon. Tanpa pengorbanan beliau membabat, kami tidak bisa hidup di tempat kami tinggal sekarang, yaitu rumah kami. Hal yang pertama kami lakukan yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya di dekat makam Pucuk Sarpa. Dipimpin langsung oleh Ahmad Mubayyin. Padanya waktu dan tempat kami persilakan. Ayo Faris, yuk. Bangun. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yasin sekedar bentuk syukur dan mendoakan kepada Pucuk Sarpa yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Syukur. Setelah itu kami melakukan doa untuk Pucuk Sarpa atas dasar rasa bersyukur. Tidak sampai di sini, kami pun bersiap-siap untuk menuju lokasi selanjutnya, yaitu melihat cagar budaya yang berada di Desa Mas Kuning Kulon.
Sesampainya, kami langsung menuju ke cagar budaya yang pertama, masih di sekitar rumah warga. Tapi sebelumnya, perkenalkan Pak Toyib, salah satu juru pemelihara alias Jupel yang akan mengantar dan menjelaskan kepada kami cagar budaya yang ada di Desa Mas Kuning Kulon. Belum tahu. Iya, Tapi kan kayaknya anak-anak sini semua. iya anak sini semua. Masa enggak tahu di Tegalan sini banyak ya? Iya, Iya. iya masih banyak. Ini namanya batu dolmen. Dolmen. Ya. Batu dolmen ini fungsinya ini kuburan manusia purba. Ini terbukti dengan adanya dulu tahun 90 itu belum ditangani ya. Ada penggalian liar itu. Di bawahnya itu ditemukan tulang belulang. Tuh. Fungsinya sebagai tempat penguburan. Kalau umurnya ini diperkirakan 2.500 juta tahun yang lalu. Ini. Terus arahnya ini rata-rata di sini ini ke arah barat. Sana kan ada Gunung Argopuro. Ini juga apa ya? Anggapannya kalau di gunung itu kan tempat yang sakral. Ini fungsinya juga sebagai tempat pemujaan. Jadi mungkin ada yang mau tanya. Oh, arti dolmen sendiri apa? Dolmen itu batu bercagak. Oh, Rata-rata ini batu, kalau orang sini batu langgen gitu. Ada kaki-kakinya. Ini penopang dari batu ini. terus penemuan pertama bahwa Mas Kuning ada seperti itu kapan mulai? Tahun 92, tahun 90 kan ada penggalian liar ya. Rata-rata penggalian liar itu dari orang luar. Itu diambil isinya. Isinya itu berupa manik-manik. Terus ada lagi ya, tulang belulang gitu. Tahun 92 kebetulan saya itu gagal ikut tes, terus dianjurkan coba cari di Pujer batu-batu yang kayak ini. Terus saya cari di Pujer keliling sampai sekecamatan Pujer, saya keliling terus saya data. Terus saya laporkan penemuan ini ke kantor. Kalau sekarang ini di bawah naungan pusat kantor BPJB Jawa Timur. Kantornya di Trawulan itu, Mojokerto. Ya. Kalau di Bondowoso sekarang di bawah naungan Dinas Kebudayaan. Kalau tahun-tahun kemarin masih di bawah naungan Dinas Pariwisata. Sekarang dialihkan ke Dinas Kebudayaan. Jujur, saya baru pertama kali ini Pak Iya. ke batu dolmen kayak gini. Meskipun di rumah saya itu ada batu yang besar, tapi saya nggak tahu apa itu nama batunya kan. Nah, ini kalau secara rasional, secara pemikiran orang-orang pada saat ini kan nggak mungkin Pak. Ya. Batu ini diangkat oleh Diangkat, dikasih jaga itu 10 ya. orang. Ini nggak masuk akal gitu ketika batu ini diangkat. Ini pernah nggak ada penelitian tentang bagaimana orang terdahulu itu menaruh batu Ya. yang segitu besarnya lalu ditopang oleh batu-batu kecil seperti itu? Setiap arkeolog yang kesini itu saya tanyakan itu gimana Pak prosesnya kok sampai ini kan kecil ya, nanti kita lihat yang besar itu akan tambah kagum nanti. Lebih tinggi dari saya itu sama sekali tidak natap ke tanah, nanti tambah kagum. Gimana caranya orang purba itu ngasih Angkat batu. iya ngasih cagak sebesar ini, padahal kita aja kaki-kaki ini kan tidak kuat. Kita ada singgotan ya. Ya iya tidak ada. Itu saya tanyakan juga itu, saya kagum juga. Tapi jawaban yang memuaskan itu gimana ya? Katanya ya ada kerjasama itu. Saya tanya apa ada kekuatan mistis Pak itu? Tidak tahu, kayaknya enggak. Itu mungkin ada kerjasama. Gitu. Mungkin kalau pemikiran secara magic, Ya mungkin ada, bisa Orang ya. sakti gini. angin dharma juga bisa. Nah, ya itu. Kan iya angin dharma. Candi Jauh Dharma Yusarta bisa. Dari batu dolmen pertama, kami menuju lokasi berikutnya. Kali ini mulai masuk ke sawah warga.
Mendengar cerita Pak Thoyib, teman-teman makin penasaran batu dolmen seperti apa yang tidak menapak ke tanah. Ya, perkampungan manusia purba di sini. Jadi ini lagi ke sana itu bertetangga itu sama dengan kita sekarang. Jadi ini dulu kampungnya manusia purba. Dulu ya? Ya, perkampungan. Terus ada besar, kecil. Ini katanya, yang saya tanya ke arkeolog itu, ini ada hubungannya dengan status sosial. Jadi kalau orangnya itu derajatnya nggak kayak sekarang nih pejabat umpama, itu lebih besar katanya. Kalau rakyat biasa, rakyat kecil ya batunya kecil gitu. Berarti Sapujer 3 orang. Itu berkecamatan Grup itu nyaman Jupel. Oh, Jepang. Pelihara. Juru pemelihara. Ada di perkampungan Di Maji. Peke lah. Coba enggak. dan inilah para wajah-wajah peneliti pengamatan, para pengamat-pengamat batu-batu dolmen. Di Kecamatan Pujer, ada 92 batu megalitik tersebar di 2 desa, Mas Kuning Kulon dan Kejayan. 58 batu megalitik di desa Mas Kuning Kulon terdiri dari 57 batu dolmen dan 1 batu dakon. Sementara di Kejayan ada 34, terdiri dari 15 batu kenong, 18 batu dolmen, dan 1 batu dakon. Bondowoso sekaya ini. Kami melanjutkan ke lokasi berikutnya. Yang jelas tidak semua batu dolmen kami kunjungi karena yang pertama, kami tidak punya banyak waktu dan sebagian dari kami juga masih anak-anak kecil. Jadi kami langsung menuju ke batu yang paling besar yang sudah Pak Thoyib ceritakan tadi. Dan akhirnya kami sampai. Impossible. Kalau bahasa Madura, tak masuk akal. Seperti yang Pak Thoyib ceritakan tadi, batu ini sama sekali tidak menyentuh tanah, ditopang batu-batu kecil di sekelilingnya. Batu ini adalah batu dolmen terbesar di Jawa Timur. Setelah beristirahat sejenak, kami pun melaksanakan upacara bendera di dekat batu dolmen terbesar di Jawa Timur. Dirgahayu, Indonesia. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa
menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan, membentuk sesuatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum Indonesia. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ya Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak, gerak.